Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada badai. Tiba-tiba seorang wanita muslimah ini kesetanan, ya, kerasukan satu roh yang akhirnya membuat dia menghina, memaki dan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Atas tindakan dia ini membuat dunia maya, dunia YouTube dan yang lainnya menjadi heboh, dan sang rebaters pun angkat bicara apa yang disampaikan oleh sang rebaters terhadap wanita muslimah yang sedang kesurupan ini. Jangan lewatkan video menarik ini. Salam Maranatha. Tes 1 2 3. Tes. Ya. Kalau ini sudah ya. Halo, selamat malam. Sudah katanya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Tadi suaranya kecil. Cukuplah segini dah, nanti terlalu besar kali juga susah kita duanya. Tunggu ya. Tes. 1 2 3. Udah ya. Nah, ini udah. Oke. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa kembali ya. Ya. Pada hari ini sebelum memulai sambil menunggu kawan-kawan yang lain datang, seperti biasa saya memberi laporan perkembangan pembangunan GBI Kairos. Hari ini donasi yang masuk 2.100.000 ya totalnya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tadi saya sudah belanja sika 1 kardus, setelah itu paku 3,5 1 kardus, karena lebih murah beli 1 kardus daripada beli kiloan. 1 kardus kita beli kawan, itu sekitar 120, 8 kilo. Sementara kalau beli kiloan 20.000 kawan. Ya sangat jauh ya. Dan apalagi besi pengikat itu ya, kawat pengikat ya kawan-kawannya. Dan saya sudah memesan kayu 1 kubik lagi karena kami akan segera mencor kalau nggak ada aral melintang hari Senin. Saya lagi mencari yang namanya molen ya. Molen saya belum dapat. Doakan kalian supaya berapa hari ini saya cari dapat. Karena kalau menggunakan tenaga manusia nanti mungkin 1 minggu baru selesai mencor itu ya. Bisa jadi lebih kawan. Karena ini dulu kami cor 9 hari juga ya. Pakai molen itu ya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu molennya. Besok tinggal finishing besi yang di tengah sudah, di belakang ya 1, di belakang sama di depan 2 ya. Setelah itu membuat kotak-kotak untuk cor ya. Tadi saya lupa menyuting gara-gara baterai habis. Ya, itulah perkembangan saat ini kawan. Sewa molen saya nggak tahu berapa. Kemungkinan besar di tahun ini dulu tahun 2020 ketika saya memulai pembangunan ini kami sewa 300 1 hari. Mungkin sekarang sudah sekitar 400 ya. Jadi buatlah sekitar kerjanya 10 hari. Karena itu yang mau dicor sekitar 50 cm lebih ya. Karena sejajar jalan biar nanti bisa ditimbun kuat ya. Dia harus sejajar jalan kawan. Nah sebenarnya yang mau dicor itu ke atas tanah sekitar 25 cm. Tapi tanggung kalau kita kasih bata kan nanti ditutup lagi di atasnya kan. Jadi boros di besi segala macam. Udahlah cor aja sekalian aku bilang. Sampai 25 cm ke atas ya. Ya kotak-kotak untuk cor itu namanya mulai teleku. Senior awak nonton rupanya. Aduh. Jadi malu aku. Ya. Ya, itulah yang bisa saya kabarkan kawan-kawannya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Dan doakan kalian saya bisa mengumpulkan duit hari Senin untuk uang muka molen dan pelunasan mungkin hari Sabtu mungkin sudah selesai itu ya. Karena tidak seluas ini kawan. Karena dia hanya lurus saja gini. Kalau ini kan belok-belok banyak ya. Kalau gereja kan hanya lurus ya kawan-kawan ya. Ya tidak apalah. Ya. Kawan-kawan bahwa tadi siang saya juga bertelepon dengan Mosi. Di satu sisi saya lihat Mosi
percaya diri, tapi di satu sisi saya lihat ada kelemahan dan saya tahu itu. Mereka kira saya nggak tahu, saya tahu. Dan pada akhirnya saya katakan ini loh kelemahanmu, kan begitu ya. Dan puji Tuhan semoga mereka bisa antisipasi itu. Kalau undang-undang ITE kawan, aduh udahlah serahkan sama saya ya. Saya tahu mana titik lemahnya, mana titik kuatnya. Kecuali seperti Rudi Simamora itu dipaksakan kawannya, dipaksakan ya bujuk rayu sehingga Rudi Simamora menerima apa adanya. Julius Setiadi sampai hari ini belum ditahan. Saya sudah melihat surat SP2HP dia memang sudah penyidikan tanggal bulan April ya. Artinya kalau penyidikan selangkah lagi ditetapkan tersangka. Maka saya minta sama Mosi tolong minta surat penetapan tersangkanya, itu penting. Tidak boleh hanya bicara-bicara dia, oh dia kami tetapkan tersangka, enggak boleh. Harus ditunjukkan surat penetapan tersangka agar bisa kita melakukan aksi apabila dia tidak ditahan. Alasannya tidak ditahan apa? Enggak ada kawan. Oh dia kooperatif, dia enggak kooperatif. Karena dia sudah melanggar 2, yakni menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Baca saja pasal 21 KUHP itu ya kawan-kawan ya. Dasar-dasar seseorang itu harus bisa ditahan. Yaitu tujuannya agar dia tidak menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan melarikan diri. Si Julius sudah melanggar 2, kan gitu. Tapi itu sekali lagi saya bilang, kalau mengenai masalah penistaan agama, jangan terlalu banyak berharap kepada Pak Polisi. Kenapa saya katakan jangan terlalu berharap banyak? Ya contoh barang dipertunjukkan kepada kita siang dan malam, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari. Julius Setiadi 8 bulan belum ditangkap. Apa bedanya dengan Rudi Simamora? Tidak ada beda kawan, sama persis. Ya, kalau dibilang wah beda Rudi Simamora kan monolog, Julius Setiadi juga monolog. Kalau dibilang wah Julius Setiadi kan membahas punyanya si Henry Tan, ya nanti itu kan pertimbangan Julius Setiadi untuk meringankan dia panggil Henry Tan, kan gitu. Rudi Simamora juga melakukan aksinya gara-gara video Julius Setiadi. Jadi ini sama persis, hanya saja perlakuan hukumnya berbeda. Maka dari itu kita tinggalkan saja upaya melaporkan ke polisi kalau ada lagi nanti penistaan. Jangan lagi kalian laporkan polisi. Sudahlah, hanya membuat sakit hati umat non-muslim di seluruh Indonesia ini. Udahlah, kalau nggak viral itu nggak akan ditanggapi. Kalau udah masuk TV baru ditanggapi. Terus kalau yang melakukannya itu adalah seorang yang berpangkat baru viral di TV baru ditanggapi. Kalau kayak ya kutu kumpret segala macam itu nggak berlaku kawan. Yang berlaku kepada non Muslim. Kalau non Muslim menghujat Islam 1 kali 24 jam bahkan kurang segera tangkap. Prosedurnya pun prosedur pemecah Guinness Book of Record ya. Saya katakan mengenai penegakan hukum di bidang penistaan agama, saya tidak butuh polisi. Kenapa saya tidak butuh? Saya lebih butuh Tuhan. Ya, sudahlah. Kita doakan, serahkan dia ke dalam tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka ada yang bertanya, loh kau bilang kau nggak mau melapor ke polisi. Memang saya tidak ada melapor polisi. Loh, Julius Setiadi itu tidak hanya mengenai penistaan agamanya kawan. Tapi kalian lihat itu asusilanya kan di gambarnya 2 titik. Cuman disandingkannya dengan gambar Yesus. Paham kalian? Sedangkan Muhammad itu belum tentu nabi yang disebutkan di dalam posternya salah satu Holy Wings itu. Kan ada dibuat minuman keras ditulis Muhammad. Sesudah itu dibuat Maria, dibuat lagi gambar apanya? Minuman kerasnya. Secara logika, dari manalah jalannya itu merujuk nabi, dari manalah jalannya itu merujuk Maria ibu Yesus. Enggak ada kawan. Tapi karena begitu sakralnya nama itu bagi mereka, begitu pentingnya, ditangkoi. Sementara kita dianggap tidak penting. Ini jeleknya kawan negara ini. Jadi saya bilang udah tidak percaya lagi sama, kalau dalam masalah penistaan agama, jangan lagi percaya sama polisi, jaksa, hakim. Sudah kita lihat, Yahya Waloni hanya dituntut 7 bulan dan diponis 5 bulan. MKC 10 tahun. Tidak ada sedikit pun diskon. Lantas apa yang mau kita percayai lagi dalam hal penegakan hukum mengenai penistaan agama? Kau percaya sama jaksa? Oh jangan. Kau percaya sama pengadilan? Oh jangan. Apa buktinya? Apa dasar kau mengatakan? Itu buktinya sudah ada. Oh itu kan oknum. Mana bisa kita berbicara putusan oknum? Gak ada itu putusan pengadilan yang ada.
Kajari menuntut, tuntutan kejaksaan. Gak ada misalnya nama hakimnya katakanlah siapa lah ya, si Karpidol misalnya. Putusan Karpidol. Mana ada itu putusan PN, putusan PT, putusan pengadilan negeri. Nah, kan gitu, memang yang menandatangani oknum namanya. Tapi putusan itu tidak dibuat atas nama oknum, tidak bisa kawan. Pahami dulu ya, apa itu oknum, apa itu institusi, beda ya. Jadi sudahlah kawan, cukup sekarang kita andalkan Tuhan saja. Kita buktikan Tuhan kita ada. Biar mereka yang melapor-lapor karena mereka memang tidak percaya Tuhannya ada, nggak percaya mereka. Kalau mereka percaya Tuhannya ada, pasti mereka melakukan ibadah atau sholat kepada Tuhannya agar orang-orang itu segera dihajar oleh Tuhannya. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang kena hajar. Jadi mereka ragu kawan yang bertuhan itu ya. Oke. Sekarang saya bukakan kepada kalian sebuah video. Wah ini ngeri kawan. Nah ini. Saya dapat videonya dari JDP ya. Nah, ini. Nah ini seorang yang menggunakan simbol-simbol Yahudi. Ya, yang pertama pakai begini kan bukan agama lain, orang-orang Yahudi kawan. Ya. Jeleknya orang ini gondut, ya wajar dong kalau orang-orang jelek itu bawaannya memang jelek ya. Dan ini saya belum pasti wanita ini orang baik-baik atau apa. Dari gaya bicaranya orang ini orang stres, sarap ya. Kenapa saya katakan demikian? Maka saya buatlah judul ya. Mus 51 ini. Jadi merujuk kepada oknum yang satu ini ya. Kerasukan setan dari goa ya. Kalau dia kerasukan setan dari dari mana ya? Dari WC mungkin tidak seperti ini. Kita dengar dan saksikan dulu. Sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Nah, Anda menghujat. Itu dia bedanya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya pada perkataan Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau dia besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Mimi. Kalau gini ceritanya udah minum kacamata aja Bu. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir jangan dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat pun aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Itulah kalau Oten dah kalah ini dia menghujat ya kan, dihujat balik aja, selesai. Capek aku menghujat, balas hujatan. Coba yang agama Kristen typing dulu di bawah. Udah dulu aku minum dulu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal di situ melakukan bukan mengabulkan. Ayo, teh. Ya, itulah seorang yang agamis. Ini ciri-ciri orang beragama kawan. Bahwa dia yang lahir dari sini kan ya. Kalau dia misalnya berdiskusi kawan, dia tidak akan bisa membuktikan Yesus lahir dari sini yang dia bilang itu. Kenapa? Tidak semua manusia terlahir dari situ. Loh, ada yang dari perut dibeleh Caesar itu kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Yesus lahir seperti orang lahir. Ya lahir dari kelamin wanita. Nggak bisa kawan. Dan Yesus itu adalah dibilang cahaya dia kan. Ketika dia menunjukkan wajahnya bertemu Elia dan Musa. Dia bercahaya seperti kain di kelantang terang sekali. Kita nggak tahu bagaimana proses kelahiran Yesus. Tetapi otak orang ini karena memang keledai. Dan karena kaum beragama ya begini kawan. Di otaknya itu bahwa semua manusia lahir itu. Gara-gara melalui kemaluan itu ya. Padahal tidak selalu kawan. Itu sudah dipatahkan oleh sains bahwa melalui operasi sesar bisa. Makanya keledai sampai kapanpun tetap keledai. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat ini, mereka tetaplah keledai. Dan mereka lah makhluk yang paling terbelakang di muka bumi ini. Sekalipun bergelar doktor, tapi kalau bicara tentang keagamaan, mereka goblok. Nah ini kawan. Contoh barang siapa? Kita sudah melihat Manahem Ali, betapa gobloknya dia kan. Mana ada pintar-pintarnya itu sendiri. Padahal diakui dia profesor. Bangga pula dia, padahal dia belum profesor kawan. Makanya aku bilang,
Sekali keledai tetap keledai. Ujlim kalau sudah panik tidak bisa lagi berargumen ya seperti itu. Mulutnya lincah dan menghujat terus. Ini sangat-sangat luar biasa kawan ya. Ciri-ciri dari kaum-kaum yang mengaku bertuhan dan beragama. Padahal kalau dia mengamalkan ajaran agamanya, kita sudah baca surah Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan mereka selain Allah selain Allah SWT, ya sebab mereka akan memaki ya tanpa ilmu pengetahuan tanpa dasar gitu ya. Jadi kawan-kawan, ini orang-orang yang asal beragama, asal menunjukkan simbol-simbol agama di dalam kehidupannya. Ini sangat memalukan kawan. Tapi sudah saya bilang mereka nggak tahu malu. Lantas kita mau apa? Kita ingatkan pun tidak guna kawan. Banyak di dalam kita lihat di Indonesia ini, oh mereka nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Mereka merasa mereka adalah Tuhan yang bisa menghukum semua orang dengan tangannya. Dan mereka merasa dia wakil Tuhan kawan. Sehingga dia bisa menolong Tuhan. Atau dia saya nggak ngerti. Betapa ringannya mulut orang ini kawan. Saya percaya orang-orang muslim nanti akan malu melihat kelakuan orang ini. Karena dia orang-orang yang tidak pernah, langsung peringatan pula. Yang tidak pernah membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nah ini. Dia sudah panik. Ya. Dia tidak punya argumen lain. Dan ketika dia mengatakan dia tidak punya dasar. Kalau dari yang saya lihat dia ini buka room. Masuklah orang. Kan begitu. Kenapa saya katakan buka room? Karena dia bisa mengkick orang. Nah, kita dengar dulu. Membuat susu sehingga dia menetek. Berarti Anda tidak paham. Ya. Kalau dia mengatakan Yesus menetek, apa buktinya Yesus menetek? Ya. Tapi kalau dibilang Nabi Muhammad menetek, betul. Karena Nabi Muhammad itu 100% manusia. Tapi kalau Yesus dalam iman kita, dia bukan 100% manusia kawan. Keilahiannya ada, kemanusiaannya ada. Ada enggak satu ayat yang mengatakan, atau tafsir kita lah, pemikiran kita mengatakan Yesus itu menetek? Enggak bisa. Enggak bisa kawan. Paham ya? Kalau kita manusia bahkan Nabi pun pasti diasuh oleh ibunya. Kan diasuh ibunya, maka dibilang kepada siapa kita berbakti? Ibu, ibu dan ibu. Karena dia menyusui kita, dia merawat kita. Itu pasti. Kan begitu. Jadi orang ini berbicara tanpa dasar. Lihat mukanya itu kawan. Mukanya adalah penuh kebencian ini. Nah. Tetapi itu tadi aku bilang, kenapa orang-orang ini cenderung makin tinggi eskalasinya atau tinggi tensinya untuk menghujat? Karena hukum tidak mampu menjamah mereka. Karena hukum berpihak kepada mereka. Tepatnya oknum. Oknum penegak hukum bukan hukumnya. Kalau hukumnya itu kan hanya benda mati yang dituliskan. Yang menjalankannya ini sekarang. Ya. Mereka ini tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Bahkan sepertinya tidak tersentuh oleh produk hukum itu juga. Enggak tersentuh kan. Sehingga mereka tidak ada efek jera. Itulah sebabnya kita minta. Supaya si Julius benar-benar ditangani dengan baik dan benar. Bila perlu ditangkap, dia aku sudah bilang sama Mosi. Minta surat penetapan dia tersangka. Agar kita bisa memviralkan. Bahwa dialah satu-satunya penista agama yang sudah ditetapkan tersangka. Tapi tidak ditahan. Nah ini. Memang tidak tahu malu. Tak tahu malu kawan. Aduh. Wah itu kan kerja oknum. Itu kan ada institusinya yang melindungi. Kenapa institusinya tidak mengatakan? Laksanakan sesuai KUHAP. Pasal 21. Dia sudah melakukan dua hal yang melanggar pasal 21. Yakni menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Tangkap. Ada enggak pernyataan begitu? Kita tunggu. Makanya aku minta Mosi, jangan mau dijanji-janjikan. Harus ada tertulis. Terkadang di situ saya sedih. Orang ini paham enggak hukum itu? Jangan sebat lisan. Lisan itu enggak punya kekuatan apa-apa. Disangkal dia kan selesai. Dan terbukti sudah. Ketika Mosi melaporkan ke SPKT, mereka juga menyertakan yang namanya Undang-Undang 14 nomor 1946 itu. Mengganggu ketertiban umum. Disertakan. Tapi faktanya, mereka enggak teliti setiap surat-surat yang mereka terima.
Kalau aku teliti kawan, dalam berhukum ini teliti. Ya. Dan pada akhirnya hanya pasal 28 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pasal 45 dijuntokan ya. Tahu kalian kawan, pelanggarannya itu pasal 28. Maka dijuntokanlah dia, artinya kalau bahasa gampangnya dikaitkan. Ya, hukumannya di pasal 45, maka dijuntokan namanya. Paham ya? Memang ancaman hukumannya lumayan itu. Tetapi kita bukan itu yang mau kita tegaskan di sini. Ini akan menjadi celah mereka untuk membebaskan si Julius. Ya. Kadang aku mau ngajari orang ini sok-sokan, sok tahu undang-undang ITE. Tapi sudahlah. Makanya aku sarankan, ingat dia membuat judul itu. Judul itu dulu bahas. Kan judul itu ada di mana? Di dunia maya. Judul itu ada di mana? Di channelnya Hidayah Mualaf Channel. 2 channelnya sudah disita, yakni Hidayah Mualaf Channel, sama yang satu lagi kalau nggak salah HMC News. Handphonenya juga ada disita, semuanya ada disita. Nah ini kawan. Makanya saya bilang sama dia, ketika kau nanti di persidangan dasar hukum kan ada 5. Salah satunya ada apa? Keputusan pengadilan terdahulu. Bawa keputusan pengadilan terdahulu mengenai Rudi Simamora. Sebab itulah keputusan paling spektakuler di Indonesia. Orang yang pemilik channel tidak dihadirkan ke persidangan. Tapi bisa ada tuntutan dan bisa ada putusan. Nah ini kawan. Kan luar biasa kawan. Ya, inilah keluar biasaannya. Dan kalau nanti si Julius berbohong di pengadilan, dia kan di atas sumpah. Tapi yang kusesalkan kawan, jangan pernah kau berharap Tuhannya menghukum si Julius. Karena tanpa lagi aja sampai hari ini tidak ada apa-apa. Paul Zhang sampai hari ini tidak bisa diapa-apakan. Dewi Bulan sampai hari ini tidak bisa dihukum oleh Tuhan. Jadi jangan kau berharap, Julius kalau kau melanggar sumpahmu, kau nanti dihukum Tuhanmu. Aduh sudahlah kawan. Belum ada bukti satupun. Tapi kalau Yesus ada yang lagi stand up komedi menghina Yesus tuh jatuh mati. John Lennon menghina Yesus tuh ditembak penggemarnya mati dan banyak lagi kawan. Jadi paham ya. Makanya kawan, aduh. Bagi mereka sumpah itu bisa main-mainan. Kalau bagi orang Kristen enggak, makanya Rudi Simamora mengaku aja lagi. Daripada ribut katanya. Padahal Rudi Simamora itu bisa itu mengkandaskan itu semua. Ya. Nah ini kawan. Yang mau kita cari apa? Hanya kesetaraan hukum. Semua orang sama di muka hukum. Kita buktikan. Ternyata enggak terbukti. Orang MKC sama Yaya Walu ini sama-sama ditangkap dengan kasus yang sama. Perbandingan yang sama. Yang ini 5 bulan, ini 10 tahun. Tanpa diskon. Di PN ya, tingkat PN kita bilang. Nah, lantas kesetaraan kita di muka hukum apa? Ada? Enggak ada. Rudi Simamora ditangkap di tempat yang sama, Medan, sama-sama Medan. Sama-sama melakukan penghujatan. Yang lebih parah Julius. Menghujatnya enggak main. Sampai ke sorga-sorga pun dibawa dia. Mikana. Sekarang kalian lihat baik-baik kawan 2 hal ini. Sama percis. Kenapa Rudi Simamora 18 jam ditangkap? Semua proses dilakukan 18 jam. Sementara si Julius dilakukan 8 bulan. Tapi apakah Oknum Polrestabes Kota Medan itu malu? Enggak malu. Enggak tahu malu kawan. Negara ini kan milik agama kami. Seolah-olah begitu mau mereka katakan. Kalian kan numpang. Padahal perjuangan ini kawan. Aduh. Ketika kita dijajah, kita tidak pernah mengenal perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, tidak pernah. Setelah kita merdeka, baru ada pengelompokan. Nah ini. Apakah mereka malu? Enggak malu. Bahkan itu kasat reskrim umumnya itu. Kan kalian lihat, masuk TV, berhadapan dengan Bapak TNI itu Sibuan. Apa dibilangnya? Ini masalah penegakan hukum katanya. Tahu apa dia penegakan hukum? Sementara Rudi Simamora dia juga yang memproses. Ada enggak penegakan hukum di situ? Enggak ada, yang ada Pak barbar. Ahli IT bisa menjadi 4 ahli dipegangnya. Kan luar biasa. Saya bilang sama Mosi, suruh dia itu jadi ahli lagi, aku bilang. Mintakan sama polisi.
Karena dialah satu-satunya di muka bumi yang ahli IT sekaligus ahli hukum, sekaligus lagi ahli bahasa, ahli agama. Kan luar biasa itu kawan. Kemana mencari ilmu seperti itu? Paham ya? Sulit kita cari ilmu seperti itu kawan. Hanya ada di Polrestabes Kota Medan itu kawan. Hanya ada di Medan, Sumatera Utara. Luar biasa Sumatera Utara ini. Ilmu-ilmu tinggi situ. Ini ya. Kita lanjutkan lagi. Mengapa dia inkarnasi? Anda kan menghujat, Anda menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Mimi nak Kalau gini ceritanya. Kalau gini ceritanya udah minum kecemut aja, Bu. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir kawan, lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat turun aja kau. Menghujat. Aduh, Allah Akbar. Dia yang menghujat, dibilangnya orang yang datang itu menghujat. Kan goblok kawan. Memang mereka ini dari dulu siapapun itu di level apapun itu bangga jadi orang goblok kawan. Bagi mereka kegoblokan itu satu anugerah. Kan lawak luar biasa kawan. Ada enggak saudara-saudara dia mengingatkan dia? Enggak ada. Malah senang. Kalau kita masih mengingatkan waktu Rudi Simamora saya mengingatkan. Julius pun mengatakan itu. Sampai Wak Labu mengatakan outside. MKC saya juga mengingatkan. Teleponan kami kawan, saya ingatkan dia. Nah ini. Tapi anjing yang satu tadi itu ada nggak yang mengingatkan dia? Anjing bulldog itu yang gemuk itu. Nggak ada kawan. Hanya anjing lah yang sifatnya seperti itu kawan. Biar tahu kalian, anjing. Di luar itu nggak ada. Tapi ingat, jangan pernah berharap kepada polisi dalam hal penegakan hukum. Polisi, jaksa, hakim dalam hal penegakan hukum penistaan agama. Jangan pernah berharap. Saran saya jangan melapor-lapor lagi kalian. Tidak usah. Doakan saja. Biarlah udah si Julius contoh barang. Kalau dia tidak ditahan, kalau dia sampai bebas, tak usah lagi percaya. Buat apa kita percaya dengan 3 institusi penegak hukum ini? Gak usah. Oh itu oknumnya. Ya oknumnya kan tidak di bawah naungan institusi ini. Ya pecatilah orang itu. Kan begitu kawan. Gak usah percaya lagi. Serahkan aja kepada kita sudah dikasih. Aduh. Di dalam Alkitab sudah ditulis. Serahkan dia ke dalam tangan iblis agar dia berhenti menghujat. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Nggak tahu. Kalau tahu saya doakan, saya serahkan ke dalam tangan iblis. Tapi nanti saya coba. Saya tampilkan gambarnya, saya doakan. Tapi nggak saya live-kan lagi doa saya. Karena kalau saya live-kan nanti ditiru orang kan tidak enak. Saya doakan saja, nanti saya tampilkan, saya berdoa di depan laptop saya. Kita harus serahkan dia ke dalam tangan iblis. Jangan pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia tidak pernah mengenal Yesus. Kalau Julius masih pernah mengenal Yesus, kita masih mengasihi dia. Agustan masih pernah mengenal Yesus. Dia dan Julius dikatakan apa? Domba yang hilang. Dia bukan kambing, tapi ini kambing. 100% kambing. Kalau Julius sama Agustan itu domba yang hilang. Domba yang hilang apa kata Yesus? Gembala harus mencarinya. Maka tidak usah kita serahkan dia ke dalam tangan iblis doang. Tapi kita dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus kawan. Paham ya kawan-kawan ya? Wow, saya sakit hati mendengar ini sang debater. Semua sakit, semua terluka. Tapi kau bisa apa? Mau lapor polisi kau? Yaya Waloni contoh barang sudah tingkat mabes itu Yaya Waloni kawan. Sama MKC. Aduh, Yaya Waloni dibantarkan, dibawa ke rumah sakit. MKC dibal-bali segala macam. Bisa minta dibantarkan? Enggak, tetap masuk sel. Memang dibawa juga ke rumah sakit. Tapi Tuhan melindungi dia sampai hari ini dia masih hidup. Masuk ke tingkat jaksa penuntutan. Yaya Waloni dituntut 7 bulan. MKC dituntut 10 tahun maksimal.
Tidak punya kebaikan sedikit pun. Sudah. Naik lagi ke persidangan. Yahya Wallahuani diputus 5 bulan. MKC diputus 10 tahun. Tak satu titik pun kebaikan di dalam diri MKC. Lantas mau percaya lagi kalian? Apa yang mau kalian percaya? Sama Tuhan sajalah percaya kita kawan. Mengenai penistaan agama ya, jangan semua pukul rata. Saya nggak bilang yang lain-lain. Yang lain-lain kita memang masih butuh. Kita butuh jaksa, hakim, polisi kita butuh. Tapi untuk penegakan hukum di bidang penistaan agama, jangan percaya, nggak usah. Mungkin saya lah orang pertama yang mengatakan itu. Nggak usah, nggak ada guna. Kemudian muncul lagi Rudi Simamora. Rudi Simamora ditangkap di bawah 18 jam. Julius Setiadi 8 bulan gak ditangkap. Muncul di Jawa Timur. Gracia Pelo ditangkap 4 hari atau 10 hari. Julius Setiadi dilaporkan juga di Jawa Timur. 8 bulan. Entah sekarang pun diproses. Tidak di Jawa Timur saya nggak tahu. MYM nggak ada ngasih SP2HP. Saya nggak tahu. Intinya sampai sekarang Julius masih berkeliaran. Itu saja. Masih bisa terbang ke Jakarta. Artinya dia difasilitasi nih kawan. Siapa yang memfasilitasi? Oknum polisi itu. Kalau polisi tidak memfasilitasi ya tangkap. Tapi difasilitasi dia bisa bebas. Berkeliaran kemana-mana. Dianggap dia belum terbukti. Memang semua belum terbukti ya. Dianggap dia ini, ini masih bisa ini kita bebaskan. Tenang saja. Dianggap dia tidak berbahaya. Padahal sudah 2 pasal 21 itu dia langgar. Menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Nah ini kawan. Ngeri, memang ngeri. Apa saya berlebihan mengatakan tidak usah percaya lagi? Enggak berlebihan kawan. Tuhan saja kau percayai. Saya sudah makan asam garam di dunia ini kawan. Mengenai hal itu. Yang paling banyak memakan asam garam adalah orang kecil dalam penegakan hukum. Kalau orang-orang kaya, orang-orang kuat, dia tidak pernah merasakan itu. Karena semua bisa diatur. Ngeri di Indonesia ini, ngeri kawan. Makanya kita berharap muncullah pemimpin yang tegas seperti Amerika. Oh, hajar semua hajar. Tidak peduli Amerika itu kawan. Mau siapa kau, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Jewish, mau apa. Kalau bersalah ya bersalah saja. Tapi memang di sana tidak ada yang namanya di sana penistaan agama. Tidak ada. Ya bagus gitu lagi. Daripada kita bermuka dua, dari kita bersandiwara ngapain? Dan informasi dari Medan, Julius sedang jalan menuju Jakarta. Kan tidak ditangkap kawan, enak kali hidupnya. Besok dia merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita belum bisa merdeka kawan. Daripada perbedaan penistaan agama ini. Kita belum merdeka. Kita berdiri di tanah merdeka yang belum merdeka dari hal seperti ini. Oh ngeri kawan. Paham ya? Semoga kalian paham. Baca kitab ini. Kita buka lagi nih kawan. Sekali lagi. Apakah ada wajah penyesalan di diri dia? Enggak ada kawan. Kenapa tidak ada wajah penyesalan? Hah? Karena dia merasa mereka tidak menghujat siapa-siapa. Karena bagi mereka, mereka yang bertuhan. Kita kan menyembah hantu. Nah begitu kan. Dan mereka tahu bahwa polisi akan tetap membela mereka. Ataupun diproses-proses ya ngalor ngidul lah. Buat dulu setahun, buat dulu 2 tahun. Sadis enggak kawan? Sadis. Si Rudi Simamora yang melaporkan orang Kristen. Yang berkesaksian orang Kristen. Dilaga kawan, dilaga. Sekarang kemana orang yang patroli itu? Harusnya bertanggung jawab dia loh, berpatroli. Ini kok nggak dipatrolinya juga ini. Kan luar biasa kawan. Kemunafikan yang diperagakan kepada kita. Lihat ini, oh kepalanya itu besar. Oh kelihatan ini mungkin mantan apa ini kulihat kawan. Wanita jalang ini kalau menghujat Tuhan orang lain. Berarti Anda tidak paham mengapa dia inkarnasi. Anda kan menghujat. Itu dia perbedaannya. Makanya kami bilang orang yang percaya karena kami percaya kepada Yesus. Diam ya nak ya. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Aduh. Diam ya nak ya. Kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Kalau gini ceritanya.
Kalau gini kerjanya udah minum kacamata aja. Aduh. Mau menghujat, lahir dari sini. Lahir perawan, lahir dari perawan. Kasih Mimi. Nanti kalau ada besar jadi Tuhan ya nak ya. Kalau ada besar jadi Tuhan. Kandung dari Roh Kudus. Mimi dia. Anda sampai Yesus lahir dari mana? Mimi. Astagfirullahaladzim. Dah lah kau tuh menghujat Tuhan aja kau. Berdua menghujat. Aduh, Allah Akbar. Dari gaya bicaranya beluhap gitu ya. Orang Medan pula mungkin enggak. Orang Sumatera Utara ya. Nah ini kawan. Dia membangun narasi yang tidak terdapat di kitab suci. Sama dengan Gracia Pelo membangun narasi yang tidak terdapat di hadis, ditangkoi. Kalau ini enggak ditangkoi, oh enggak dilindungi kawan. Slow. Julius Setiadi juga dilindungi, slow. Makanya aku bilang sama, aduh udahlah. Kadang aku bicara, orang itu merasa pintar. Kalau aku lawan si Julius Setiadi tidak akan menang dia kawan. Percayalah, undang-undang ITE hafal kali aku. Mana celahnya, mana yang dibuat si Julius untuk melarikan diri, mana yang. Kalau aku udah lengkap barangku, misalnya aku laporkan dia. Apalagi kalau misalnya aku dipanggil saksi, oh habis sekali lah dia. Dari mana Bapak dapat? Ini. Tapi aku udah kasih tips and trick sama Mosi. Ini jalan dia mau lari, cegah di sini. Selesai. Ya. Paham ya kawan-kawan ya? Dan memang dalam hukum terdakwa bisa berbohong. Tapi dalam hukum Tuhan kau bersumpah tidak boleh berbohong. Itulah sebabnya terdakwa tidak pernah diangkat sumpah. Nah ini kawan. Padahal kenapa terdakwa itu tidak diangkat sumpah? Orang yang diangkat sumpah aja berbohong. Apalagi yang enggak diangkat sumpah. Angkati aja semua sumpah. Kenapa rupanya? Memang Tuhan itu ada. Kan itu pertanyaan kita. Kecuali kau kentuti Alkitab, baru Tuhan datang mengazab kau. Tapi kalau hanya bersumpah di pengadilan, aduh sudahlah kawan. Tidak ada yang takut dengan hukum dengan Tuhan. Kau kira jaksa, hakim, pengacara, itu enggak disumpah kawan. Tapi buktinya kenapa mereka ditangkap? Banyak yang ditangkap oknum itu gara-gara kena suap. Apakah Tuhan menghukum dia? Oh enggak. Dia santai-santai di penjara. Melambai. Hello. Penting dia dapat sekian M. Nanti di sana dia bisa begini begono. Dia keluar. Wah makan nyenyak dia. Tidur nyenyak. Sisa uang masih banyak disimpan di mana-mana. Gak takut sama Tuhan kawan. Makanya kadang kupikirin ngapain kita bertuhan-tuhan. Pejabat yang sudah belajar penataran P4 zaman dahulu. Mereka itu ada penataran kebangsaan lah, Pancasila ini segala macam. Ketuhanan lah segala macam. Disumpahlah segala macam. Kalian kira takut dia dengan sumpah? Enggak takut. Lebih takut dia tidak beruang. Lebih takut dia pada pimpinan. Daripada pada Tuhan. Tuhan itu hanya simbol di KTP saja. Selesai. Enggak ada cerita kawan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan korupsi. Enggak akan korupsi. Enggak akan menerima suap, sogok dan segala macam. Tapi karena dia tidak takut akan Tuhan, apa yang dia lakukan? Slow kawan. Kan tidak ada yang lihat. Tuhan melihat lu, enggak ada Tuhan kok. Tapi Bapak ibadah lu. Ibadah kan biar dilihat orang. KTP ada. Tidak dicap kita jadi ateis. Kalau ateis kan tidak boleh jadi pejabat. Ngeri kawan. Memang ngeri. Oke. Sekarang kalian saya ajak diskusi, tapi jangan ada yang menghujat ya. Slow. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tahan emosimu, tahan birahimu untuk menghujat. Itu sudah saya pin. Tekniknya kawan, kalian lihat di YouTube itu kan ada itu di kolom chat. Ada saya pin, kalian klik aja itu masuk. Saya pin juga ya di Facebook juga. Nah itu sudah, silakan. Apakah kita harus demo? Kita harus jangan. Kita punya Tuhan. Doakan saya kepada Tuhan Yesus. Halo domba suci, selamat malam. Silakan domba suci. Silakan domba suci. Ya, shalom Bang.
Itu siapa itu perempuan mirip Yahudi itu Bang? Kalau boleh tahu. Kurang tahu aku, kurang namanya Iya, iya, iya. nggak tahu. Tapi Karena aneh suaranya Bang. dua, kau bicara saja aku diam ya. Oh, oke. Jadi begini ya Bang ya, saya lihat ya. Saya tertarik tadi melihat perempuan mirip Yahudi tadi, yang mana dia melakukan parodi Bang ya, seolah-olah dia Bunda Maria. Itu salah satu titik poin yang lain ya, karena dia kan membilang ya bahwa oh nanti anakku lahir ya, nanti nanti kalau besar jadi Tuhan ya. Ya, berarti kan dia memposisikan dirinya sebagai Bunda Maria ya. Nah, itu salah satu poin yang mungkin teman-teman tidak melihat ke situ ya. Dan juga Bang ya, saya begini, saya bukannya apa ya, bukannya mau marah atau apa ya, tapi saya takut Bang ya, kalau video ini sampai ke luar negeri Bang, ditengok sama Dewi Bulan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan Bang ya, kalau Dewi Bulan yang di luar negeri sana melihat video itu, dan dia membuat hal yang lebih gila lagi. Nah, ingat kan waktu dia makan Indomie pakai daging babi kan? Nah, itu satu hal yang cukup ngeri-ngeri sedap. Nah, tapi ini Bang, kalau dilihatnya si wanita mirip Yahudi tadi itu memparodikan dan ya menghujat ya. Tentunya orang-orang di luar negeri sana ya, apalagi Dewi Bulan sang penggugat, saya nggak tahu mereka akan bikin konten apa Bang nanti ya. Saya nggak tahu mereka akan bikin konten yang lebih bombastis dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir Bang ya, Bang, seharusnya perempuan tadi Bang, aktingnya masih kurang lengkap Bang ya. Kan dia memperagakan menyusui seorang wanita Bang ya. Menyusui seorang anak ya, dia memperagakan itu Bang. Nah, sementara dia masih pakai baju. Sebenarnya nggak bisa Bang ya. Kalau dia mau betul-betul menghujat ya, kau bukalah itu bagian depanmu supaya kelihatan nenenmu. Supaya kita lihat sebesar apa sih pentilnya itu. Kita mau lihat ya. Penonton mau lihat. Itu kurang ekspresif kawan. Jadi mau tolong ya, perempuan mirip Yahudi ya, kau ulang lagi besok di channelmu itu ya. Nah, tetap kau pakai seragam Yahudimu ya, seragam Yahudimu yang di atas tetap kau pakai. Tapi ketika kau memperagakan lagi menenen anak bayi yang baru lahir ya, tolong itu mau kau perlihatkan juga dong. Itu supaya kita lihat sehitam apa ujung pentilmu. Iya kan, penonton penasaran ini sehitam apa sebenarnya ujung itu. Nah, dan juga patut dianalisa. Nah, apakah ada bau rokoknya? Itu ujung nenenmu apakah ada bau rokoknya? Nah, itu patut dianalisa. Karena ini perempuan yang kayak begini Bang, ini baru saya jumpai Bang seumur hidup saya yang mempunyai ekspresi kenikmatan Bang ya, ketika dia menghujat sesembahan orang lain. Saya lihat baru kali ini saya lihat Bang. Jadi jujur saja ini saya bisa kategorikan perempuan mirip Yahudi ini pasti bukan perempuan baik-baik. Ya bisa dong, boleh dong kita analisa ya. Kita tidak menghujat dia ya, tapi kita analisa dari tindak perilakunya memparodikan saudara ya. Nah, nenen ini ya, dia kasih tadi saudara lihat jelas ya ketika dia seolah-olah memomong bayi, lalu ini nih nenen ini. Nah, perlihatkan itu hitam-hitam itu perlihatkan. Nah, dan kalau mau lebih dahsyat lagi ya, dia kan tadi memperagakan ketika melahirkan ya, keluar ya bayi itu ya, dia memperagakan saya lihat dengan jelas tadi ya. Tolong itu juga dibuka ya, supaya kita lihat segelap apa goamu.
Apakah ada setan di dalam? Perempuan mirip Yahudi. Iya, kan supaya lebih hebat lagi menghujatnya ke Bang. Ya itu harus betul-betul asli Bang dibikin. Biar Jangan cuma sempurna. biar perfect 100%. Itu kan masih pakai baju tadi. Aduh, penonton nggak bergairah. Itu kadal gurun nggak, gairahnya masih setengah Bang. Mungkin dia lihat ini ya, contohnya ini onta-onta lihat ya, waduh, ini masih setengah ini, belum buka semua. Makanya saya sarankan besok atau sebentar malam lah, kau live lagi di TikTok. Nah, pada saat kau peragakan ya, mau keluar itu bayi, aku buka kita lihat itu goamu, ada apa di dalam? Apakah ada apa? Iblis kan singgahnya di goa-goa Bang, disimpan di Kayaknya dia kerasukan iblis itu dari goa-goa. Kita mau lihat Bang, 2 goanya yang kotor itu Bang, yang penuh dengan apa akar-akaran itu yang hitam. Kita lihat selebar apa goa wanita mirip Yahudi. Iya. Tapi memang kayaknya orang itu sakit jiwa atau gimana ya. Dan dia bangga itu menghujat. Senang ketawa. Iya Bang, ini lebih parah, maaf ya, lebih parah dari Uni Rifa Bang. Uni Rifa cuma keluar dari mulutnya. Tapi ini perempuan mirip Yahudi ini. Ya peragakan Bang. Makanya saya ya. Saya tertarik kamu bilang jangan sampai ini didengar oleh orang-orang di luar negeri. Aku pun khawatir nanti malam Dewi Bulan membuat tingkah yang aneh pula lagi kan. Kan jadi kacau kita gara-gara wanita ini. Saya jangan sampai Bang penggugat sama Dewi Bulan. Kamu jangan hubungi Dewi Bulan sama penggugat ya. Dia bikin yang itu tuh, yang tuncit bocil. Dibikinnya itu, aduh, habis ya wanita mirip Yahudi. Oke lah. Oke, itu saja Bang. Terima kasih. Siap, terima kasih Domba Suci. Ya. Kekhawatiran saya dengan kekhawatiran Domba Suci sama kawan. Yang saya khawatirkan nanti kawan, Dewi Bulan menontonlah itu. Setelah itu Dewi Bulan buat yang lebih parah, kan ngeri kawan kita. Aduh. Kenapa ini terjadi? Karena pihak kepolisian tidak mau patroli lagi. Kalau penghujat di luar Islam nggak perlu dipatrolikan. Orang itu patroli hanya yang menghujat Islam. Apakah itu fakta atau hoax? Fakta. Karena di Medan ya, tempat yang sama terjadi hal yang sama waktu yang bersamaan penghujatan. Yang ditangkap, yang dipatroli hanya orang Kristen yang menghujat Islam. Orang Islam Julius Setiadi yang menghujat Kristen, nggak diperhatikan, luput dari pengawasan. Kan lawak kawan. Ya aduh. Sudahlah. Udah aku bilang, nggak usah percaya lagi untuk polisi kalau kita bicara tentang penistaan agama ya. Udahlah, sama Tuhan saja kita percaya. Halo Garuda Nusantara, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Halo, selamat malam. Menjelang 17, saya mau kasih salam dulu. Salam Pancasila, salam NKRI, Merdeka. Jadi begini, saya nggak masuk ke materinya, saya cuma mau kasih ulasan begini tentang hiruk pikuk, maraknya ini sang penghujat ya. Jadi saya bilang, hal-hal seperti ini akhirnya mengadu domba kita ya sebagai anak negeri ya. Dalam artian begini, apapun yang dilakukan di Indonesia itu akan dibalas. Balasan datang dari luar negeri, ya kan? Karena mereka tahu kalau dia membalas di dalam pasti nggak berkutik. Dan saya perhatikan ya balasan-balasan atau hujatan-hujatan yang pernah ada di YouTube ini atau di medsos ini, nggak ada sekejam yang dilakukan oleh channel Sunnah Nabi. Wah itu keji itu. Nomor 1 lah paling keji penghujat itu channel Sunnah Nabi itu. Ini kalau ditonton sama Muslim pasti emosi. Ada dua hal antara emosi dan murtad. Ya, karena kalau cuma Paul Zhang, Saifuddin Ibrahim,
Dewi Bulan atau yang lain-lain, itu belum seberapa. Saya lihat tiba-tiba nongol ya, saya bilang kaget saya. Saya bilang ini luar biasa ini. Dan ini apa ya, tim cyber Polri ini harus cepat ditangkap ini admin Sunnah Nabi supaya saudara-saudara Muslim tidak naik darah, ya kan? Atau setidaknya mereka juga janganlah stop. Saya setuju tadi yang dibilang sama Lai, itu harus dikasih tahu, ya, supaya jangan timbul balasan-balasan. Saya nggak menganjurkan ya untuk rekan-rekan yang ada di room ini untuk menonton channel Sunnah Nabi, janganlah ya. Luar biasa itu penghujatan yang luar biasa buat saya aja merinding gitu bilang, aduh luar biasa nih. Karena memang saudara-saudara saya juga ada yang Muslim, jadi saya jaga, ya kan. Nah, saran saya stop lah, si ibu itu nanti balasannya lebih sadis lagi ya, lebih mengerikan itu channel ini. Waduh, itu nggak usah dibuka lah itulah. Saya nggak mau promoin itu, nanti aja lah kalau udah selesai ini. Karena memang mereka kalau nonton ini udah pasti ya. Jadi buat ibu yang tadi atau siapapun, baik itu kayak nama atau siapapun, stop lah, ya kan. Sedikit kalian bikin balasannya, bayangkanlah baru Jumat kemarin dibakar lagi di kedutaan kita kan, kitab suci. Nah, ini ada apa? Harusnya kan berpikir kenapa ini? Ya kan kecilnya kalian bikin di sini, tapi di sana tuh ini kan udah internasional, ya kan, dilihat orang sana. Dilihatnya di sini kok orang-orang saudara-saudara Kristen kok seperti tidak berdaya, dianiaya. Ya mereka bersuara dari sana. Dan mereka tuh kan ada kebebasan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan ide itu semua. Boleh dibikin animasi, boleh dibikin apa. Itu wah, saya nggak mau menceritakan. Saran saya untuk ini, saudara-saudara Muslim, berhentilah untuk saling hujat dan jangan tonton channel Sunnah Nabi karena nanti itu bisa bikin kalian emosi atau juga bisa juga membuat kalian murtad. Begitu dari saya, sang debater. Terima kasih, saya sampaikan itu aja ya. Jaya selalu. Oh iya, untuk gerejanya sukses ya, untuk pembangunan gerejanya Tuhan berkati, kasih karunia tercurah buat sang debater. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Garuda Nusantara, selamat malam. Ngeri kawan apa yang bilang Garuda Nusantara. Ini Sunnah Nabi kawan. Aku lihat judulnya ngeri-ngeri kawan. Nabi Muhammad, siapa yang taruh Hajar Aswad di jamban dia apanya? Di jamban. Ngeri kawan. Perbedaan dalam. Tapi ini animasi, gimana sih cara buatnya nih? Udah canggih sekali, jadi bagaimana mau melacak orang ini? Inilah kalau Polri tidak tegas. Kedua belah pihak itu memang harus ditindak tegas. Tetapi permasalahannya sekarang, yang ditindak tegas itu hanya penista agama Islam. Penista agama Kristen yang dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang Islam, itu tidak pernah ditindak tegas. Julius Setiadi sampai sekarang masih berkeliaran, masih santai siaran, masih banyak channelnya kawannya yang ditahan hanya 2. HP-nya ditahan polisi juga. Bagaimana nih Pak Kapolri? Semoga Bapak mendengar. Tapi tak apa juga lah kawan, biarlah tidak berimbang. Ibaratnya ini bagaimana orang itu melacak ini? Setengah mati kawan. Mungkin teknologi kita belum mampu melacak ini. Saya penasaran, kok dibilang di jamban? Gimana sih videonya ini? Coba saya lihat dulu kawan ya. Sepertinya mereka sudah pakai animasi tingkat tinggi nih kawan. 3 dimensi lah kuliah ini. Orang-orang Karmatian adalah gerakan Syiah Ismaili yang militan yang muncul pada tahun 890 nama kelompok. Apakah dia yang membuat animasi ini? Saya nggak tahu kawan ya. Wih, ngeri kali ini. Ini diambil dari pendirinya. Sudah, nanti kita tonton kembali ya. Ini kalau kalian lihat, Sunnah Nabi namanya. Judulnya Astagfirullah. Kita lewatkan dulu ini kawan. Halo Westling, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan. Shalom, selamat malam ya. Malam Pak, silakan Pak, saya dengar. Ya, sempat tadi disinggung-singgung masalah korupsi ya. Sebenarnya para koruptor itu
terlalu rendah cara berpikirnya. Dia tidak punya wawasan luas di dalam dia berpikir, sehingga dia melakukan langkah-langkah pintas. Kita tidak mengatakan bahwa ada keserakaan, tidak. Sebenarnya bersumber dari pola pikir para pejabat ya, yang punya wewenang. Di sini cara berpikirnya sangat rendah, sehingga dia mengikuti apa yang dikehendaki. Karena dia terlalu emosional. Jadi sangat jelas bahwa para koruptor itu sangat rendah dalam berwawasan. Karena dia seandainya dia punya wawasan yang luas, dia akan berpikir bahwa ini bukan hak saya. Hak saya sudah ada pada porsinya. Tidak boleh saya ambil ini karena ini hak orang lain. Jadi di situ letaknya cara berpikir yang rendah oleh para koruptor. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita sudah diberi bekal di dalam kitab kita. Barangkali saya minta tolong kepada, ini kan kita mengedukasi, saya minta tolong kepada Pak Rudi untuk melihat di... Izin Pak, izin, tidak bicara ya. korupsi, tidak bicara korupsi. Kita sedang bicara ada seorang yang berpakaian ala Yahudi menghina-hina Yesus Kristus. Oh ya. Ya begini, sebenarnya mereka itu terlalu bodoh juga ya. Terlalu cara berpikir juga rendah. Sebenarnya mereka apa yang mereka ingin cari? Kalau dengan maksud tujuan untuk merendahkan sebuah keyakinan yang diimani oleh orang lain, itu kan tidak profesional. Karena tidak menyangkut kepada individu. Saya kasih contoh, misalnya Rocky Gerung. Di mana dia berkata-kata mengatakan bahwa unsur kata-katanya itu ada merendahkan martabat presiden. Ya, tetapi kalau kita kaji lebih dalam, bahwa presiden itu hanya sebuah lambang, label jabatan, tetapi tidak menyangkut Pak kepada individu. Siap. Ya. Siap, saya sudah nangkap maksud Bapak. Terima kasih Pak ya. Selamat malam. Saya nggak pandai politik kawan, nggak mau masuk ke situ. Saya juga tidak masuk koruptor. Tadi kita hanya bicara koruptor itu melambai-lambai ya. Maaf ya Pak ya. Dan kami sudah nangkap apa yang Bapak maksud. Kawan-kawan, saya lihat channel ini banyak pula penontonnya kawan. Ya tunggu dulu, channel yang tadi itu. Wah ini mengerikan ini. Saya baru tahu ini ada kawan. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi youtube.com. Nah ini. Saya lihat ini ngeri-ngeri juga yang nonton ini kawan. Nabi Muhammad perencana pernikahan 44.000. Astagfirullah siapa yang taruh aja jamban 16.000. Perbedaan dalam berbagai Quran Arab 4.200. Nabi Muhammad penghancur Ka'bah Putih Dul Khalasa 24.000. Bahkan ini 146.000 kawan. Islam Durjana 3 pembunuh Kirfa. Kematian tragis. Mau ngeri-ngeri kawan judulnya. 146.000, 146, 120, 36.000, 64.6.000 Nabi Muhammad dan kencing unta. Oh ngeri-ngeri. Banyak juga penggemarnya ini. Kemana ini patroli cyber kota Medan? Padahal mereka yang kita harap-harapkan. Mereka kan reaksinya cepat. Dalam 24 jam nanti bisa ditangkap ini. Kurang dari 24 jam. Ayo beri semangat dulu kawan-kawan. Beri tepuk tangan kepada Poltabes Kota Medan. Ya, mereka adalah pemecah rekor di dunia
18 jam, di bawah 18 jam bisa menangkap penista agama. Semoga Poltabes Kota Medan mampu melakukan patroli cyber dan menangkap ini kawan, ya, yang punya sunnah Nabi ini. Ayo kita beri semangat kepada Poltabes Kota Medan, kita doakan, jangan hanya mendoa, kita semangat. Apa yang dibutuhkan kita dukung agar mereka segera patroli cyber. Mungkin mereka kemarin libur, tapi besok ulang tahun pasti libur lagi ya. Lah, jadi bagaimana kita mau minta tolong lagi kawan? Kemana lagi kita minta tolong? Hanya patroli cyber Kota Medan lah yang paling mantap di seluruh dunia jagat raya ini sampai ke luar angkasa. Yang mereka patroli cyber dapat menemukan unggahan di Hidayah Mualaf Channel yang ditangkap orang di Hidayah Mualaf, di luar Hidayah Mualaf Channel. Mualaf Channel tidak pernah masuk persidangan. Luar biasa. Jadi ini nanti juga gitu kawan. Kita nggak tahu siapa adminnya. Bisa ditangkap mereka itu kawan. Entah siapa pun ditangkap, penting tangkaplah. Mudah-mudahan mereka mendengar siaran kita ini kawan. Hanya kepada mereka lagi kita berharap selain kepada Tuhan. Tuhan nomor 1, nomor 2 Poltabes Kota Medan. Karena ini bisa nanti membangkitkan namanya saling berbalas pantun. Menghujat. Lihat ibu-ibu tadi sudah menghujat. Belum saya bilang nanti akan dibahas, rupanya sudah ada channel yang lebih parah lagi. Aduh. Bagaimana ini? Kita mau lapor ke Mabes, kalah Mabes. Mabes saja menangani itu berapa hari itu ya. Tapi di Poltabes Medan ini, wah penegakan hukum. Kata Bapak itu ya sama Pak Asibuan bicara, ini penegakan hukum. Mulut yang sama berbicara penegakan hukum. Mulut yang sama juga tanpa penegakan hukum. Buptap, 18 jam tangkap orang. Tanpa prosedur yang betul. Nah ini kawan, kita minta bantuan lah ke Poltabes Kota Medan ya. Tolong ini segera di patroli cyber kalian Pak. Kalian jangan lama-lama libur Pak. Ya Pak Habibie, Pak DP Rumah PA, patroli cyber lah kalian. Jangan lama-lama libur, buat langsung model A, laporkan ini sunnah Nabi dan biar bergerak Pak Tengku apa kemarin itu ya, Reskrimum. Biar beliau langsung menangkap 18 jam ini pasti ditangkap ini kawan. Sunnah Nabi adminnya siapa ya? Saya nggak tahu, ngeri-ngeri kawan. Yang nonton juga aduh, Islam bagi orang kulit gelap. Cara membuatnya ini udah profesional ini kawan, pakai AI ini. Artificial Intelligence, intelijensi kecerdasan buatan. Pernah saya lihat itu. Jadi kalau membuat begini-begini mereka ngambil pakai AI. Tapi ini bisa jadi diambil dari apa? Dari yang lain-lain. Tapi nanti saya mau nonton ini, penasaran saya kawan. Apakah dia berbicara berdasarkan buku atau fakta atau karangan sendiri? Tapi kayaknya ini ada ilmunya ya. Kayak ini contoh perbedaan dalam berbagai Quran-Quran Arab. Dibuatnya ini ada apanya nih perbandingannya ya. Wow luar biasa sekali channel ini. Sebelum berat. Tunggu dulu. Udahlah nanti saya buat lagi lah live khusus untuk itu. Halo Hector, selamat malam. Silakan Hector, apa yang mau disampaikan? Selamat malam Bang. Halo. Itu Hector. Ya, selamat malam. Malam, silakan. Dengar nggak Bang? Ya. Itu aku lihat perempuan tadi tuh. Dengar. Kok pendapatku hampir sama dengan domba suci ya. Kok gelagak-lagaknya agak mirip siapa Mak Lampir itu? Wanita Jalang. Ya, Mak Lampir itu, Rifah. Mak Lampir. Si Iya, Rifah. Rifah. Tapi enggak sekejam itu Rifah. Ya. Nah, Rifahnya beda. Kalau yang ini kayak orang baru lepas dari rumah sakit jiwa, Bang. Bisa jadi. Karena kalau orang menyusui benar, mak menyusui itu ya nggak begitu. Kalau dia ini kayak orang gila. Jadi kok sama seperti yang diungkapkan domba suci tadi. Pikiran saya begitu. Terus yang Poltabes Medan ini terus aja Bang diviralkan, Bang. Ini ya, instansi kepolisian ini ya, maaf ngomong ya. Dari sejak nenek saya kecil, sampai sekarang mama saya udah meninggal, ya. Itu selalu dapat wejangan kita dulu zaman sekolah dulu. Mau jadi apa kau nak besok kalau udah gede? Mau jadi polisi. Aku jawab begitu ya. Kata bapakku apa? Jangan kau jadi polisi. Aku gak sudi punya anak jadi polisi. Banyak yang bobrok-bobrok. Terus apalagi Pak yang gak boleh? Jangan jadi polisi, jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa katanya.
Jadi dari zaman nenekku kecil sampai bapak emakku sudah meninggal, sampai sekarang ternyata tuh tidak berubah memang ya. Nah, jadi ya gimana lagi ya? Mungkin ya bener lah apa yang kata abang selalu. Mungkin kalau presidennya nanti orang Kristen, mungkin baru bisa bener instansi-instansi itu tuh. Betul. Ya, jadi heran zaman nenek dari kecil sampai emak saya, bapak saya cerita sama saya, nenek saya bilang begini, mak kau bilang begini, jangan jadi polisi, jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim katanya. Kok sampai hari ini saya sudah punya anak, udah hampir punya cucu, masih juga begini ya. Jadi mau jadi apa negara kita nih? Zaman sekolah kita belajar butir-butir P4. Ya, sampai sekarang semua pejabat itu menteri-menteri begitu dilantik disumpah. Ya. Tapi memang ya kalau kita sih teman polisi banyak yang baik-baik juga ya. Ini yang bobrok nih apa? Instansinya, apa oknumnya atau apanya? Nah, ya, nggak ngerti bang harus ngomong apa lagi kalau itu ketiga itu instansi itu. Makanya nggak salah nenek saya, kakek saya, bapak saya berwenang memberi wejangan. Jangan jadi polisi, jangan jadi jaksa, jangan jadi hakim. Aku nggak sudi keturunanku jadi begitu. Orang-orang yang begitu katanya. Iya, orang tua saya selalu begitu bang. Dari kakek saya dulu kasih wejangan ke bapak saya, ke ibu saya. Bapak saya, ibu saya kasih wejangan ke saya. Sekarang pun saya kasih wejangan ke anak saya. 4 keturunan. Iya, karena apa? Faktanya berbicara. Fakta berbicara. Apalagi yang mau disangkal. Kita sudah merdeka sekian tahun, betul. Apanya yang merdeka? Jadi nggak ngerti lah bang. Kita mau ngadu kemana coba? Kemana? Ke Propam? Kemana? Iya betul. Ke Satpol PP nggak mungkin ya. Iya. Paling kita bisa mengadu kemana? Ya ke Tuhan Yesus. Iya. Kemana? Ke polisi, Propam. Kemana? Nggak bisa. Ya, sementara itu aja lah bang. Kita pasrah aja dulu bang. Pasrah. Oke. Terima kasih Pak Hector. Selamat malam. Ya. 4 generasi kawan. Ya 4 generasi. Ya. Berarti orang tua beliau ini orang idealis ya. Ya memang begitu kawan, memang beliau juga ngakui tidak semua. Tapi kan presentasinya mungkin lebih di mana-mana muncul di TV itu aja, muncul di koran, muncul di ini itu aja. Ya oknum-oknum ini ya. Tapi ya itulah kawan. Nggak ngerti aku bagaimana kita di Indonesia ini, nggak ngerti aku. Kayak ibaratnya kok nggak ada perubahan umur udah 78 tahun. Ya. Kok nggak dewasa-dewasa kita yang jadi pejabat ini? Ini perlu dipertanyakan kawan. Kenapa nggak ada efek jerah, nggak takut? Sama dengan penghujat-penghujat, nggak takut kawan. Kau tangkap kan Rudi Simamora. Rudi Simamora kan nggak tahu apa-apa, miskin lagi. Oh aku kaya kata Julius. Jangan coba-coba kau sentuh, backingku banyak. Sampai backingnya telepon. Kan lawak, diceritakan pula itu sampai penyidik tahu backingnya itu. Kan lawak. Aduh. Yang sadisnya kawan, penyidik Kristen pula. Dirnya Kristen pula. Kemana? Sudahlah, nggak enak. Tapi begitu orang menghina itu, aduh sudahlah. Kapoltabesnya orang Kristen malah tegas. Kan aku bilang kalau Kristen memimpin tegas. Nggak peduli itu Kristen, tangkap katanya. Tangkap Rudi Simamora. Tapi begitu orang lain buat, oh tunggu dulu. Prosedur, kita prosedural ya. Sudahlah. Pak dia nggak ditahan, dia tenang aja katanya. Aduh. Kue tiaw goreng, selamat malam, hidupkan mikrofonnya, silakan. Ya selamat malam, shalom, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka besok 17 Agustus. Begini bang, silakan. Kalau tadi tentang wanita itu malah saya kesian bang sama dia. Ya, bukannya saya marah, kesian. Karena apa? Karena di dalam Yahudi kan ini seperti Yahudi, ya.
di dalam ajarannya mereka tuh wanita tuh nggak ada apa-apanya Bang. Hanya seperti kebun yang bercocok tanam. Ya, waktu pacaran nggak boleh selingkuh. Cowoknya kalau selingkuh, wah digebugin, dimarahin, diputusin, segala macam diomelin. Tetapi kalau sudah nikah, mau gimana? Tiga, empat istri juga boleh. Gitulah. Jadi saya cuma kesian aja melihat dia. Mungkin dia ini loh, kan ada tuh yang hilang di dalam kitab sucinya dia. Ya, tentang persusuan orang dewasa. Ya mungkin itu kali ya. Dia membalas dendam. Saya juga kurang tahu, saya kesian sama dia gitu loh. Dan juga saya bilang begini, ya itu hak jawab saya karena dia telah menyinggung Tuhan saya ya. Gimana kan? Tadi Abang bilang dalam Al-An'am berapa tadi itu, jangan kau memaki. Ya, Nanti betul. mereka akan memaki balik. Ya saya bukannya memaki, saya hanya menjawab hak jawab saya. Saya hanya kasihan sama dia karena dia telah melakukan itu. Ya, dia tidak menerima Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Tapi kalau sudah menghina, ya saya akan menjawab ya hak jawab saya. Ya, hak kamu dalam wanita itu di dalam agama kamu itu apa, gitu loh. Nggak ada apa-apa, hanya seonggok kebun yang hanya untuk bercocok tanam. Bercocok gitu tanam. Bang. Iya kan ada. Pas Bang Rudi juga tahu lah. Tahu. Ya, iya kan, ya itu saya hanya ngomong itu aja. Dan juga Bang Rudi juga ada tahu ayat yang hilang itu adalah ayat persusuan orang dewasa. Bang Rudi udah tahu, gitu loh. Nah, saya tidak mengatakan suatu agama ya. Saya nggak tahu dia itu agama apa. Soalnya kalau agama dia punya beragama gitu ya, dia punya Tuhan, dia nggak bakalan ngomong maaf nih, saya mau mengatakan kalimatnya Bang Rokuy, boleh Bang? Apa itu? Setolol gitu. Tolol nggak apa-apa. Tolol, goblok nggak apa-apa. Iya. Setolol dungu dia tuh gitu loh. Dia berani mengatakan gitu. Entah dia baru keluar dari rumah sakit jiwa kah atau apa, saya juga kurang tahu, saya nggak peduli. Ya, saya hanya mengatakan hak jawab saya. Nah, tentang ya tadi benar juga ya tadi bilang ya viralkan itu Tabes di Sumatera Utara, dan sekarang begini Bang, mereka sedang kacau, bukan agamanya, bukan beda agama saja, satu agama pun sudah dipersangka, sudah dipersekusi, sudah dipenjarakan, seperti yang makan babi dengan kata itu, siapa tuh yang cewek India itu? Iya, nah, Mukherjee. Dan juga baru Panji Gumilar. Panji Gumilang. Ya. Sekarang anjing yang dipakai bendera merah putih juga dipersekusi, Bang. Bagaimana? Itu sudah selesai, sudah berdamai. Saya baca tadi dia hanya dibawa ke ke Poltabes, ada acara dia mengucapkan janji setia kepada NKRI. Nah. Terus ada lagi cewek yang Yahudi ngisep es krim, isep es krim, dipersekusi juga. Jadi susah Bang. Bukannya di satu agama sesama mereka aja begitu, apalagi sesama kita. Bener apa kata Bang Rudi, kita tidak bisa mengharapkan lagi gitu loh. Gitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kita udah nggak bisa mengharapkan lagi gitu loh Bang. Jadi artinya ya kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus, kita mengadu supaya kita minta tolong Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu aja sih Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Kuit Yao Goreng. Ya. Kawan-kawan, itulah keprihatinan kita. Kawan, selepas ini saya istirahat, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mau nunjukkan sama kalian bahwa ada anjing ikut masuk ketika orang sholat, dan itu tidak masalah. Hanya di Indonesia aja yang ribut kali, seribut-ributnya. Kita saksikan nanti videonya, itu kejadiannya ada ya.
Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu. Sekian dulu dan terima kasih. Terima kasih atas kebaikan kalian, doakan kalian. Hari Senin saya sudah dapat molen dan kami segera melakukan pencoran pondasi bersama kita bisa membangun gereja. Ingatlah, kita ingin menjadi seperti perwira yang perwira yang di dalam Bible itu dia membangun rumah ibadat ya. Ketika kalian ikut saya membangun itu, nama kalian juga dicatat. Memang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyak ya. Tapi percayalah kalian bisa dan punya hak untuk berbicara kepada orang. Misalnya ada orang sombongkan mengenai pembangunan gereja. Katakan saya juga pernah bangun gereja di Duri, di Riau. Namanya GBI Kairos ya. Kalian sudah punya hak kawannya, itulah namanya kebersamaan asik ya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa setengah 8 atau jam 8 kurang nanti kita masuk lagi. Biar kalian lihat dulu bagaimana anjing masuk ke dalam masjid ketika orang sholat dan orang-orang sholat itu menghargai anjing tersebut. Tidak malah membunuhnya dan tidak mempersekusi pemilik anjing ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debat.